Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya bagi teman-teman kelompok 3 ya. Di agenda yang kedua ini tentang pembahasan menonton sebuah film pendek ya Lan, yang ada berakhlaknya. Udah siap semua teman-teman? Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. kita mulai ya. Nanti kalau ada langsung menunjukkan ASN itu ada nilai berakhlaknya, langsung aja ya nanti bilang. Jadi sekalian langsung kita evaluasi di filmnya ini. Ya, Baik, siap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sekarang hari pertama kamu kerja ya, Nak? Iya, alhamdulillah hari ini udah resmi jadi PNS. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga pekerjaan kamu lancar. Jangan lupa ya, kamu itu sekarang aparatur negara. Banyak tanggung jawabnya. Iya. Iya. Oh, ya jadi, Bre. Iya, Bu. Bu, udah dulu ya teleponnya. Budi mau berangkat kerja dulu. Aku telat. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Pak. Isi dulu, Pak. Ya, saya pause sebentar ya. Nah, dari adegan barusan, ada nggak mencerminkan nilai-nilai sikap ASN menurut teman-teman? Dia ngobrol dengan rekan kerjanya atau
ya sesama pegawainya. Kalau menurut saya itu masuk di poin dari ASN yang menjaga nilai harmonis, yang mana dia kan mengajak rekan kerjanya buat ngobrol tuh ya, sesuai dengan perilaku itu apa namanya, menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya filmnya ya. 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 Bagus banget sih kalungnya. Ya Allah. Jam 9. Iya, gimana sih ya? Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Ya mas, saya mau perpanjang KTP. Mas, ini orang-orangnya pada kemana ya? Bukannya jam segini harus sudah pada buka ya? Mari Bu, saya bantu. Ini dia orangnya baru datang. Macet Bu. Ya, nggak bisa aja. Tahu nggak? Rumahnya di jalan sebelah, dekat rumah kita. Masa macet? Ya, saya kan harus nganter anak saya dulu sekolah Bu. Mas Budi, PNS yang baru itu ya? Lah Mas, bukan Mas di bagian dalam ya? Iya Pak Iqbal, sebentar lagi saya akan kembali ke meja saya. Udah mas, ada yang kurang nggak? Sebentar. Ada yang bisa saya bantu? Nah, saya pause lagi ya. Kira-kira dari adegan yang kita saksikan tadi, ada nggak yang menunjukkan nilai-nilai Mas Budi sebagai ASN yang berakhlak? Nah, dari waktu kedatangan deh, Mas Budi kan tadi itu ya, datangnya tepat waktu ya, dibandingkan rekan-rekan kerjanya yang lain. Kemudian ditandai dengan sudah ada masyarakat yang ingin memperpanjang KTP, berarti kan sebenarnya udah mulai jam pelayanan tuh. Mas Budi berarti masuk ke nilai-nilai yang berakhlak, poin itu ya, apa namanya, poin yang pertama tentang berorientasi pelayanan, yang mana ditandai dengan dia memenuhi kebutuhan masyarakat, karena setelah sampai tempat kerja dia langsung melakukan pelayanan. Kemudian dia juga bersikap ramah tamah, cekatan juga, karena ibaratnya warganya itu tadi baru datang, dia langsung cekapan tuh, langsung melakukan pelayanan. Kemudian ada juga tadi teman-teman rekan kerja Mas Budi tadi ya yang telat itu, dia menunjukkan sikap yang kurang disiplin karena tidak datang sesuai dengan jam pelayanan, yang mana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai ASN yang berorientasinya pelayanan. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menambahkan atau mengomentari adegan barusan. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Mas Budi, udah makan? Oh, enggak Mbak Tika. Kebetulan lagi banyak kerjaan, jadi saya mau makan di rumah. Biasa, PNS baru masih rajin. Loh,
Pak Iqbal mau kemana? Saya mau jemput anak saya dulu, Mas. Memang istri Bapak nggak bisa jemput? Bisa sih. Cuma katanya lagi malas. Saya duluan ya. Nah, dari adegan barusan ada yang mau berkomentar? Kalau saya, menurut saya tadi kan adegannya kan mendekati jam makan siang ya. Terlihat Budi masih sibuk ngerjain tugasnya. Kemudian ada salah satu rekannya mengajak Budi untuk makan siang, tapi Budi menolaknya karena lebih mementingkan untuk menyelesaikan tugasnya. Menurut saya hal ini menunjukkan Mas Budi menerapkan nilai berakhlak poin akuntabel, yang mana secara definisinya itu dia bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan Mas Budi melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian untuk seniornya, tadi ada yang malah mau pergi ya menjemput anaknya, padahal itu masih jam pelayanan. Nah, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai akuntabel yang seharusnya menunjukkan sikap disiplin. Nah, ASN yang senior tadi menunjukkan sikap tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang seharusnya diemban. Nah, dari sini teman-teman ada mau menambahkan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya filmnya ya. Lanjut, Dok. Halo, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Bud, kakak cuma mau ngasih tahu kalau ibu tuh sebenarnya udah sakit dari beberapa hari yang lalu. Loh, kok ibu nggak ngasih tahu aku, Kak? Ya biasalah ibu, kamu tuh kayak baru kenal sama ibu aja deh. Dia cuma nggak mau kamu khawatir. Kamu nggak mau jenguk ibu. Mau sih, tapi apa? Karena kerja. Ya ampun Bud, bolos sehari 2 hari kan nggak akan jadi masalah. Lagian juga yang kerja itu nggak cuma kamu doang. iya, tapi masalahnya kerjaan Budi lagi banyak, Kak. Kamu tuh. Ya, mungkin bisa di-pause dulu, Pak Dokter. Baik. Ya, Dokter Ranifa, gimana? Ada yang mau dikomentari tentang adegan tadi? Ya, mungkin pada adegan tersebut, walaupun si Pak Budinya ini mengalami dilema ya, karena antara ibunya yang sakit atau tugasnya yang sedang banyak. Tapi si Pak Budi ini tetap mengedepankan sifat akuntabel, karena dia bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikannya. Nah, itu aja sih Pak Dokter. Oh ya, ada teman lagi yang mau menambahkan? Kalau sementara belum, kita lanjut filmnya lagi ya. Selamat pagi, Pak. Ini bisa dibantu? Mas, surat keterangan tidak mampu saya sudah 2 minggu, Mas. Masa nggak jadi-jadi? Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya Pak Amir, Mas. Anak saya Iwan. Bentar ya, Pak. Kenapa ini ribut? Kenapa? Surat keterangan tidak mampu saya mana, Pak? Ya sabarlah, Pak. Semua karyawan di sini pada sibuk kerja. Bapak lihat sendiri kan? Alah, Pak, nggak usah sok sibuk gitu deh. Bapak kerja di sini itu untuk melayani kita. Apa lagi coba? Pak, saya butuh surat itu untuk rumah sakit. Salah sendiri. Kenapa Bapak jauh-jauh hari tidak mengurusnya? Hah? Pak, saya sudah bikin surat itu 2 minggu yang lalu. Kerjaan Bapaknya nggak becus. Pak RT sama Pak RW aja, Pak. Bikin surat kayak gini cuma 1 hari. Baik, Bapak jangan kurang ajar ya. Saya bisa usir Bapak dari tempat ini. Ngerti? Anak saya sedang sakit parah. Kalau terjadi apa-apa dengan anak saya, apa mau tanggung jawab? Apa susahnya sih Pak tanda tangan?
Sudah. Maaf Pak. Pak Amir, saya mohon Bapak bersabar dulu. Saya janji, surat keterangan tidak mampu Bapak saya selesaikan hari ini. Saya janji. Ya baik Mas. Kalau gitu, permisi. Paling dia ngomong gitu biar cepat selesai berantemnya. Ya boleh di pause dulu Pak Dokter. Oh, baik. Gimana dokter? Ada yang mau dikomentari dari adegan tadi? Saya mau mengomentari tentang yang Pak Lurahnya tadi. Pak Lurah tersebut menunjukkan sikap yang bertentangan dengan berakhlak, yaitu yang ditunjukkannya ya beliau tidak berorientasi kepada pelayanan karena beliau tidak memahami kebutuhan masyarakat, kemudian dan tidak ramah juga karena malah memarahi masyarakat yang datang untuk mengurus berkas serta malah mau mengusirnya. Kemudian dan tidak cekatan juga karena masyarakat tersebut tadi mengurus berkasnya sangat lama sampai membutuhkan waktu 2 minggu. Kemudian ditunjukkan juga sikap tidak harmonis karena membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Pada masyarakat yang barusan tadi dia memberikan pelayanan dalam waktu 2 minggu belum selesai, sedangkan Pak RT atau Pak RW-nya bisa memberikan pelayanan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Ya, lanjut dulu Pak. Ya. Dari teman-teman lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut. Ini perpanjang atau bikin baru? Pak Amir, ini berkas Bapak. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Iya Bu, diusahakan. Cepat sembuh buat anaknya Pak. Budi, ke ruangan saya. Mungkin boleh di pause dulu Pak. Oh, baik. Ya, Dokter Hanifa, silakan mau mengomentari tentang adegan barusan. Iya, saya mau mengomentari adegan yang sebelumnya, di mana terdapat banyak antrian, sedangkan pegawainya berlama-lama dalam melayani masyarakat dan ada yang malah sambil bermain handphone. Nah, pegawai tersebut bertentangan dengan nilai berorientasi pada pelayanan karena pegawai tersebut tidak cekatan dalam melayani masyarakat. Sedangkan dari Pak Budi sendiri dia mengedepankan nilai berakhlaknya sendiri, yaitu dari berorientasi pelayanan, akuntabel dan harmonis. Kalau akuntabel karena dia bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, dan harmonis dia tidak membeda-bedakan antara warga biasa ataupun seseorang yang mempunyai jabatan dalam melayani kebutuhan masyarakatnya sendiri. Itu saja Pak, mungkin ada yang ingin menambahkan yang lain? Baik, bagaimana teman-teman? Maaf Pak, kalau menurut saya mungkin Pak Amir itu dalam keadaan terdesak Pak. Sekarang siapa yang tidak panik coba Pak? Anaknya sedang sakit di rumah sakit. Wajar Pak dia panik. Ya terserah kamu deh. Ya udah, saya lagi banyak kerja. Silakan. Di stop dulu Dok, izin. Oh, baik, Gloria ya. Ada yang mau dikomentari, silakan. Ya, itu kan tadi Pak Lurah kan memanggil si Pak Budi ke ruangannya. Sebagai atasan kan Pak Lurah berkata kalau jangan sering memanjakan warganya ya. Ini tidak sesuai dengan nilai berakhlak ya, terutama yang tidak berorientasi pelayanan karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian tidak akuntabel,
menyalahgunakan wewenang juga, dan yang ketiga tidak loyal, tidak menjaga nama baik sesama ASN. Terus tadi juga Pak Budi kan sempat memberikan pendapatnya kepada atasannya tuh dengan sopan, menghargai atasannya dan berpendapat jika Pak Amir kasihan karena anaknya yang sedang sakit. Jadi di situ Pak Budi memiliki kayak rasa empati ya kepada Pak Amir yang sudah 2 minggu kan membuat SKTM tapi nggak jadi-jadi. Nah ini dengan nilai berakhlaknya yaitu yang satu harmonis ya, karena kan dia menghargai pendapat tadi, menyampaikan pendapatnya dengan sopan. Kemudian yang kedua berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik. Mungkin itu cukup, ada tambahan dari teman-teman. Ya, lengkap sekali ya tadi Bu Ria. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya filmnya. Berarti Kak, tugas yang kemarin dari Pak Lurah sudah selesai, Mbak? Belum, Mas. Nanti deh. Saya lagi BBM-an sama suami saya. Lagi di luar kota dia. Mau saya bantu, Mbak? Nggak usah, Mas. Saya kerjakan sendiri aja. Aduh. Bisa di-stop, Dok? Ini. Oh, baik. Gimana Bu Ria? Ya, ini kan tadi Pak Budi saat kembali ke meja kerjanya, salah satu si rekannya ini, si Mbak Tika ini ditanya apakah tugas dari Pak Lurah sudah selesai atau belum. Nah, dia menjawab belum selesai sambil main HP. Nah, ini kan bertentangan dengan nilai berakhlak ya. Yang pertama kan tidak melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, yaitu tidak akuntabel. Kemudian yang kedua kan tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu yang kedua tidak kompeten. Dan yang ketiga kan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak berorientasi pelayanan. Terus Pak Budi juga menawarkan bantuan tadi ke Mbak Tika itu, berarti kan ia juga menunjukkan sikap harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif dan juga menawarkan untuk suka membantu orang lain. Baik. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Jika nggak ada, kita lanjut ya. Rajin banget sih jadi PNS. Memangnya kalau jadi PNS nggak boleh rajin ya, Mbak? Bukannya harus ya? Karena sadar atau tidak, PNS itu adalah tulang punggung negara ini. Juga ya, Mas. Ya Mas, saya izin dulu. Mau jemput saudara saya di bandara. Bisa di-stop, Dok? Baik. Gimana Bu Ria? Ya, ini tadi kan ada rekan kerjanya yang izin mau pulang duluan nih sebelum jam kerjanya usai. Nah, hal ini kan bertentangan dengan nilai berakhlak ya. Yang pertama kan tidak loyal, jadi tidak menjaga nama baik juga sesama ASN. Kemudian tidak akuntabel, tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak kompeten, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang keempat, tidak berorientasi pelayanan atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa lanjut, Dok? Baik ya, lanjut ya. Selamat pagi, Pak Iqbal. Pagi, pada. Pagi. Pagi, Mbak Tika. Pagi, Mbak. Mas Budi.
Oh iya Mbak, Pak Lurah kira-kira datang jam berapa ya? Ada pelatihan duluan, Mas. Balik ke kantor lagi jam berapa? Katanya sih jam 11. Tapi biasalah. Paling juga nggak akan balik lagi ke sini. Ya ampun, di kantor ini selalu kayak gini ya Mbak? Kayak gini gimana? Bisa di stop dok. Saya enaknya sendiri. Oh iya. Gimana Bu Ria? Ya, tadi kan terlihat ya pas rekan kerjanya masuk ke dalam ruangan, mereka kan juga langsung bekerja, kemudian juga menunjukkan sikap menyapa rekan kerja yang lainnya. Nah, ini sesuai dengan nilai berakhlak ya. Yang pertama kan membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu nilai harmonis. Kemudian yang kedua juga berorientasi pelayanan karena memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus tadi ada adegan juga pas Pak Lurah tadi kan bilangnya ada dinas luar, dan setelah selesai itu menurut info dari si Mbak Tika itu beliau tidak kembali lagi ke kantor, padahal selesainya jam 11 siang. Nah, ini bertentangan dengan nilai berakhlak. Yang satu kan tidak akuntabel, yaitu menyalahgunakan wewenang. Kemudian yang kedua tidak berorientasi pelayanan karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau belum, kita lanjut ya. Ya ampun Mas, nggak cuma di sini aja kan. Hampir semua PNS kayak gini kerjaannya. Lagian kan kita juga gajinya nggak gede-gede amat. Wajar lah kalau nggak loyal. Ya udah kalau begitu Pak Adam jadi pegawai swasta saja. Kita harus ingat, kita semua berada di sini itu digaji dari pajaknya masyarakat, dari keringatnya orang-orang. Masa kita juga nggak rela sih berkeringat buat mereka? Wajar dong. Yang pasti kita harus ikhlas. Kita harus mengerti kewajiban kita di sini, tanggung jawab kita ada di sini. Enggak? Mas Budi bisa aja. Tapi bener juga sih yang dibilang Mas Budi. Tapi susah juga sih Mas. Kalau Bisa lingkungan di di-stop, sekitar kita masih kayak gini. Iya. Gimana Bu Ria? Iya, tadi ini kan temannya kan berkata ya kalau kerja jadi PNS kan gajinya kecil, jadi wajar aja kalau bersikap demikian kayak gitu. Itu kan sama aja dia kayak memprovokasi ya, tidak sesuai dengan nilai berakhlak ya, tidak adaptif, tidak bisa mengembangkan diri atau inovatif. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan teman-teman? Kita lanjut dulu ya berarti ya. Semua. Iya masalahnya Mas Adam. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan harus lu bilang orang baru sesuaikan hidup. Kenapa Mas Budi? Ini Pak Iqbal, ibu saya masuk rumah sakit. Mas, izin aja kalau gitu. Iya Mas. Sekali saja izin kan nggak apa-apa. Tapi pekerjaan saya masih banyak, Mbak. Izin Pak Dokter. Oh iya. Ya Mas Fadil, Mas Adil, silakan. Iya Pak. Ini yang pertama kan sebelum ditelepon oleh ibunya, Pak Budi juga mengingatkan teman-temannya bahwa ASN itu harus ada, kalau ada perubahan mulai dari diri kita sendiri. Dia ikut mengajak teman-temannya untuk kembali memperbaiki citra ASN. Ini kan sama dengan mengajak ataupun kolaboratif dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, selanjutnya juga ketika Pak Budi diberitahu kabar tentang kondisi ibunya, Pak Budi juga menolak saran dari teman-temannya untuk
meninggalkan kantor pada waktu jam bekerja. Jadi selain Pak Budi dalam scan ini mengajak kolaboratif, dia juga menunjukkan sikap akuntabel dalam menjadi seorang ASN. Sebaliknya teman-temannya justru menganjurkan sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan oleh seorang ASN. Itu mungkin Pak. Lanjut saja Pak. Baik. Lanjut ya teman-teman. Mulai seru nih filmnya. Mas, Pak Lurahnya ada nggak? Saya butuh tanda tangannya, Mas. Buat apa, Bu? Surat keterangan tidak mampu. Ya, kok mendadak sih? Mas, suami saya kecelakaan. Keadaannya sangat kritis. Tolong dibantu, Mas. Tolong ya. Makasih, Mas. Udah Mas, pulang aja. Kasihan ibunya loh. Iya Mas, kerjaannya dilanjut besok aja. Mas Budi, bisa tolong saya minta surat tanda tangan Pak Lurah. Ada yang minta surat keterangan tidak mampu. Suaminya kecelakaan kemarin, katanya lagi krisis di rumah sakit. Oke Pak, izin Pak. Oh iya. Baik Mas Iya, Adil, Pak. Anda yang mau komentari? Ini Halo, suaranya kok nggak muncul Mas Adil? Pak, apa udah ada muncul Pak? Sekarang sudah ada. Nggak ada. Iya Pak. Jadi dari potongan film tadi juga kita melihat sikap rekan Pak Budi yang tidak memperlihatkan orientasi pelayanan, di mana dia menerima permohonan untuk dimintai tanda tangan Pak Lurah dengan sikap acuh dan tidak acuh. Terus yang kedua juga rekan Pak Budi tersebut malah melempar tanggung jawabnya ke Pak Budi yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab rekan kerja Pak Budi tersebut. Itu Pak. Baik. Ada yang mau menambahkan? Lanjut ya. Bangun nak. Nak, bangun. Tolong teleponin Budi ya. Udah Mas Budi, udah bukan saatnya lagi jadi PNS rajin begitu. Besok kan masih bisa dikerjain. Betul Mas. Tapi masalahnya ibu itu, suaminya lagi dalam keadaan kritis di rumah sakit. Masa kita mau diem aja sih? Kata ibu saya tidak ada bedanya saya ke sana sekarang ataupun nanti yang pulang kantor. Ibu saya masih tetap saja sakit. Lagian di sana sudah ada dokter dan kakak saya. Saya lebih dibutuhkan di sini. Ibu itu lebih membutuhkan saya. Oh iya. Silakan Mas. Iya Pak. Jadi kalau dari potongan selanjutnya di film ini kita melihat kan
rekan-rekan kerja Pak Budi di sini, Pak Iqbal gitu, sampai mengatakan sudah tidak zamannya lagi ASN itu rajin dan lain sebagainya. Hal itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar ASN dan itu tidak patut dicontoh. Yang seharusnya ASN memiliki integritas, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal itu dicontohkan oleh Pak Budi, walaupun orang tuanya dalam hal ini ibunya sakit, beliau tetap melaksanakan tugas dan menyerahkan gitu kondisi ibunya kepada dokter ataupun tenaga ahli yang sudah profesional. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat dua karakter yang berbeda. Yang pertama yang harus dimiliki seorang ASN dan yang kedua yang tidak bisa dimiliki oleh ASN. Itu Pak. Baik. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Sudah mau menjelang akhir ya filmnya. Kita lanjut dulu ya. Izin Pak. Oh iya, silakan Mas. Iya Pak. Ya, scan terakhir ini mungkin scan yang paling haru ya Pak ya. Jadi Pak Budi setelah beberapa tahun akhirnya beliau naik pangkat ya. Naik pangkat ya Pak ya, menjadi Pak Lurah. Nah, tapi sikap Pak Budi walaupun dia yang dulunya staf sekarang menjadi Pak Lurah itu tetap sama. Yang pertama ketika jam 7.30 beliau sudah ada di kantor. Terus juga staf-staf yang lain juga sudah ada. Masyarakat juga sudah pada datang di kelurahan. Nah, hal ini bagi saya menunjukkan perubahan perilaku dalam diri kita akhirnya berdampak pada sekitar kita gitu. Di mana sikap perilaku Pak Budi yang baik akhirnya berdampak pada lingkungan kita yang menjadi baik juga. Selain itu juga sikap kita yang baik itu berdampak baik juga pada diri kita, di mana kita akhirnya mendapatkan promosi jabatan. Itu Pak. Baik. Yang lain bisa menambahkan. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa kita selesaikan dulu ya filmnya ya? Ya. Nah, selesai ya teman-teman tentang film tadi. Kira-kira apa nih kesimpulannya? Ada yang nggak yang bisa ditarik dari film tadi sebagai ASN? Mungkin beberapa tadi udah dijelaskan di Mas Fadil juga ya. Soal kesimpulan gimana kita sebagai ASN jangan takut untuk tetap bersikap positif ya walaupun sekeliling kita negatif. Nah kalau kita terus-terusan positif kan secara nggak langsung sekitar kita juga yang dulunya negatif bisa jadi ikut positif juga. Nah ya udah. Ya dok. Ya teman-teman. Selain itu juga ada yang tambahin lagi? Selain itu juga dari potongan film ini emang kita bisa melihat dua sisi. Yang pertama baik dan yang kedua buruk, dan kita harus pinter-pinter milah dan akhirnya supaya masyarakat senang dan kita pun senang di kemudian hari. Menurut saya itu C. Baik, Bu Ria dan Bu Aneva ada yang mau tambahkan?
Ya, ya. sebagai ASN kita juga harus itu ya, terutama yang tadi nilai-nilai dasar itu sudah harus diterapkan ya, yang ada 7 nilai dasar itu. Jadi agar kerjanya itu juga lebih enak, lebih sesuai juga gitu, sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan 7 nilai akhlak itu tadi. Intinya gitu sih, Dok. Baik, Bu Hanifa. Ya, ini aja sih dari film tersebut sebagian besar sifat yang tidak mencerminkan dari berakhlaknya itu sebagian sih pegawainya ya itu tidak berorientasi kepada pelayanan, kemudian tidak bertanggung jawab, dan tadi menyalahgunakan kekuasaan. Sama juga dengan halnya Pak Budi, sebagian besar sifat-sifat berakhlak yang ditunjukkan di filmnya tadi berorientasi nasional, berorientasi pada pelayanan sama bertanggung jawab sama tugasnya. Dan tadi yang seperti di akhir film, apabila kita merubah dan menerapkan sifat-sifat dari berakhlaknya seorang ASN, ya mungkin akhirnya akan membuahkan hasil, akan naik jabatan seperti Pak Budi tadi. Itu aja sih. Dan rekan-rekan yang lainnya juga ikut berubah dan lingkungan sekitar kelurahannya pun terlihat lebih rapi, berubah. Itu aja. Oh ya, baik. Ya sudah, demikian ya, mungkin bisa ditarik kesimpulan tadi. Ya udah, kita akhiri ya acara diskusi tentang film kali ini. Mungkin saya minta maaf kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.